Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Ekonomi Manajerial ingin mempresentasikan tugas kita yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Kami kelompok 7 beranggotakan ada 4 orang. Yang pertama ada Adi Jaya Putra, yang kedua ada Andi Mulyadi, yang ketiga ada Muhammad Fergi Andika, dan yang keempat yaitu ada saya sendiri, Rizal Nurfalah. Nah, sebelum berlanjut ke materi, saya harap kawan-kawan bisa memperhatikan serta bisa memahami dari materi yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, di sini ada pengertian pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna itu? Nah, di sini dijelaskan bahwasannya pasar persaingan sempurna adalah model pasar yang paling klasik dan paling sering digunakan dalam analisis ilmu ekonomi. Model ini telah dianggap sebagai teori dan secara luas digunakan untuk meramalkan keadaan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Apa sih ciri-cirinya pasar persaingan sempurna itu? Nah, di sini ada 5 ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada perusahaan adalah pengambil harga. Yang kedua, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Yang ketiga, menghasilkan barang serupa. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kelima, pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Nah, mungkin itu sedikit dari saya mengenai tentang definisi serta ciri-ciri persaingan pasar sempurna. Selanjutnya akan dibahas atau akan disampaikan oleh rekan saya. Padanya saya persilahkan. Kurva permintaan dan penawaran dalam pasar persaingan sempurna. Tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Jumlah output perusahaan relatif sangat kecil dibanding dengan output pasar. Maka berapapun yang dijual perusahaan, harganya relatif tidak berubah. Dengan demikian, penerimaan rata-rata atau average revenue dan penerimaan marginal revenue adalah sama dengan harga. Demikian dapat digambarkan kurva permintaan dan penawaran sebagai berikut. Nah, seperti ini contoh kurvanya. Lalu pada kurva A ini industri menunjukkan tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Misalnya pada kurva B perusahaan menunjukkan jumlah output perusahaan yang relatif sangat kecil jika dibanding dengan output pasar, maka berapapun yang dijual perusahaan harganya relatif tidak berubah. Karena perusahaan individual bertindak sebagai price takers, maka kurva permintaan yang dihadapi perusahaan berupa garis horizontal sebesar P. Untuk keterangannya, kurva permintaan atau D ini sama dengan kurva permintaan rata-rata AR, sama dengan kurva permintaan marginal MR, dan sama dengan harga P. Kurva penerimaan total berbentuk garis lurus dengan sudut kemiringan positif bergerak mulai dari titik 0,0. Ya, selanjutnya di sini ada efek pengenaan pajak, yang dimana efek dari pengenaan pajak itu pada pasar persaingan sempurna, pasar terdapat banyak pembeli dan penjual tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Penjual dan pembeli beban keluar masuk pasar. Barang yang dijual pun sifatnya homogen. Maksudnya di sini pengenaan pajak pada pasar persaingan meningkatkan harga penjualan barang, pajak dibebankan pada konsumen, dan pajak yang dibayarkan perusahaan ke pemerintah dapat menggeser beban pajak kepada konsumen
dengan menaikkan harga penjual. Nah, selanjutnya di sini ada efek dari penggunaan pajak. Antara lain ada 4 poin efeknya, yaitu di sini pajak lumsum. Apa maksudnya ini lumsum? Yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah kepada perusahaan dalam bentuk suatu nilai tertentu yang besarnya tetap. Yang kedua ada pajak keuntungan, yang dimana pajak keuntungan ini pajak yang dikenakan sebagai bagian persentase dari keuntungan bersih perusahaan. Selanjutnya ada pajak per unit output, yang dimana pajak per unit output ini mempengaruhi harga per unit komoditas yang ditawarkan. Yang selanjutnya ada pajak penjualan yang spesifik. Maksudnya pajak penjualan yang spesifik ini dikenakan atas dasar jumlah output yang dihasilkan. Semakin banyak output yang dihasilkan, semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Ya, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna. Kelebihannya yang pertama, persaingan sempurna memaksimumkan efisiensi dan adanya kebebasan untuk memilih. Kekurangannya, persaingan sempurna tidak mendorong inovasi. Persaingan sempurna ada kalanya menimbulkan biaya sosial, membatasi pilihan konsumen, biaya dalam pasar persaingan sempurna mungkin lebih tinggi, dan distribusi pendapatan tidak selalu rata. Pasar persaingan sempurna dalam perspektif Islam. Mekanisme pasar yang Islami menurut Ibnu Taimiyah haruslah memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Yang kedua, tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu. Yang ketiga, unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan. Yang keempat, homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk. Selanjutnya kesimpulannya, pasar persaingan sempurna dimaknai sebagai pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli dengan produk yang ditawarkan bersifat homogen atau identik sehingga pembeli dan penjual tidak memiliki kuasa untuk mempengaruhi harga. Dengan kata lain, baik pembeli dan penjual bertindak sebagai price taker. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna adalah yang pertama, produk yang dijual haruslah homogen. Yang kedua, antara penjual dan pembeli tidak ada asymmetric information. Yang ketiga, output perusahaan lebih kecil dibandingkan dengan output pasar. Dan terakhir, perusahaan bertindak sebagai price taker dan kebebasan keluar masuk pasar.